ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu tadi surat apa? Ayat? Betul. Insyaallah barakallah. Ya, segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan berbagai nikmat karunia kepada kita yang tidak akan pernah bisa kita hitung berapa banyaknya. Termasuk nikmat Islam, iman, nikmat bisa berkumpul di aula yang kita cintai ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, pembawa cahaya di atas kegelapan, penyempurna akhlak seluruh umat, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa halukunna teman-teman semuanya? Maaf ya, Ana malam ini grogi banget. Di sini alhamdulillah Allah kembali memberikan kesempatan kepada saya untuk duduk di hadapan teman-teman semuanya yang keilmuannya jauh lebih banyak, jauh lebih tinggi daripada saya. Tapi izinkan saya untuk mencoba untuk belajar menyampaikan walaupun hanya satu ayat kepada kepada teman-teman semuanya. Astagfirullah. Jadi karena maaf ya, karena kurang persiapan, saya akan ngajak teman-teman semuanya untuk sharing mengenai buku yang sedang saya baca, yaitu buku tentang 21 pesan spiritual agar hidup tetap bahagia, karya Ahmad Humaidi. Di sini saya ambil judul yaitu Menyejarah Itulah Hidupmu. Teman-teman semuanya, Nabi Ibrahim pernah berdoa dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. Ada yang tahu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Masyaallah. Waj'alni min warasati. Masyaallah, barakallah.
Ini ahsanu amala ya, Masya Allah, luar biasa. Nah, teman-teman semuanya, kembali ke judul gitu ya. Nah, akhir dari kehidupan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beriman, hanyalah dua. Yang pertama adalah husnul khotimah. Itu adalah tingkatan paling rendah, paling minimal gitu ya. Apa puncaknya? Apa maksimalnya? Apa kesuksesan yang paling besar ketika hidup kita sudah berakhir? Ada yang tahu? Apa? Jihad fisabilillah. Akhirnya jadi apa? Iya, betul. Syahid fisabilillah ya. Jadi para pejuang hidup itu selalu berprinsip ish kariman. Masya Allah. Apa artinya? Ya. Hidup mulia atau? Bukan atau ya, dan mati syahid. Ya. Jadi husnul khotimah dan mati syahid ini dapat menempatkan posisi seorang hamba menjadi hamba yang sangat dicintai Allah. Manusia yang paling mulia, dapat bareng-bareng sama Rasulullah, sama yang tadi ya ayat yang awal dibacakan, para nabi, terus para orang-orang solih gitu ya di sana. Nah, siapa sih yang nggak mau gitu ya untuk sampai di titik ini, kesuksesan yang sangat besar gitu. Apa sih titik awalnya? Yaitu bermula dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang tadi juga di surat An-Nisa ayat 69. Artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang mati syahid, dan orang-orang salih. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Hidup yang berakhir dengan syahid fisabilillah atau husnul khotimah akan menjadi ibrah, akan menjadi pembelajaran yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Menjadi orang yang dihormati dan dihargai dan sudah pasti menjadi uswatun hasanah, teladan yang baik. Semasa hidupnya saja dia sudah berdakwah, dan ketika meninggal juga, meninggalnya itu meninggal dakwah gitu ya. Inilah dia yang disebut dengan menyejarah. Jadi hidup bukan cuma sekedar hidup, tapi menyisakan jejak-jejak sejarah. Nah, teman-teman semuanya, banyak orang mungkin yang bercita-cita untuk menggapai husnul khotimah dan syahid fisabilillah ini, tapi kebanyakan orang lupa dengan tujuan awalnya, lupa dengan cita-citanya, lupa dengan mimpi yang sangat besarnya. Karena apa? Karena dia terlena dengan dunia, dengan keindahan dunia yang membuatnya lalai, membuatnya ya gitu. Membuatnya lupa akan tujuan awalnya gitu ya. Jadi dia berpisah dengan sejarah yang tadinya dia akan torehkan sebelumnya. Nah, setingkat Nabi Ibrahim saja tadi berdoa ya sama Allah. Siapa Nabi Ibrahim itu? Iya. Gelarnya Bapak para Nabi ya, Abul Anbiya. Selalu berdoa untuk mengakhiri hidupnya dengan sejarah yang baik dan menjadi buah tutur yang indah bagi orang yang datang kemudian, dan menjadi pewaris surga. Nah, teman-teman semuanya, setelah kita bercita-cita husnul khotimah dan mati syahid, begitu, apa selanjutnya tahapan yang harus kita lalui? Bukan hanya sekedar mimpi ya, tapi mimpi itu harus diikhtiarkan agar bisa tercapai dengan baik. Nah,
untuk meraih hidup yang menyejarah ini berawal dari amal solih setiap saat. Kita harus bersemangat dalam melaksanakan amal solih. Bukan hanya amal-amal yang wajib ya, bukan cuma amal-amal yang besar. Kayak misalkan sholat fardu itu mah udah jelas, itu mah kewajiban semua kaum muslimin dan muslimat. Terus sholat tahajud itu sangat diperlukan bagi para penghafal Al-Quran, tidak bisa dipisahkan dengan namanya qiyamul lail. Terus apalagi puasa dan sebagainya, itu ibadah-ibadah yang besar gitu ya, sudah jelas semua orang mungkin bisa melakukannya. Tapi apakah kita bisa tidak menyepelekan amal yang sedikit? Karena kebanyakan kita itu lupa dengan amalan-amalan yang Allah berikan, dengan peluang-peluang amal yang Allah berikan kepada kita di sekeliling kita gitu ya. Padahal Allah berikan itu semua untuk menambal ibadah-ibadah kita yang penuh dengan kecacatan. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Karena ibadah kita masih jauh dari khusyuk. Bahkan bukan sampai ke tingkat khusyuk gitu ya. Benar aja belum tentu gitu. Tapi jangan pernah berputus asa. Terus kita memohon kepada Allah agar ibadah kita bisa diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita bisa Allah ampuni. Nah, amal-amal solih ini berbicara tentang amal solih, tentang anak baru nih ya, barakallah kepada Ahsanu Amala. Enggak, sudah bergabung gitu ya, barakallahu fiik, ahlan wasalan di program takhusus, semangat. 3 bulan kemarin baru awal memupuk semangat gitu ya. Di depan sana masih banyak tantangan dan ujian yang menanti kalian. Dan anak-anak lama ini sudah merasakan itu gitu ya. Masya Allah, barakallah. Semoga nama Ahsanu Amala itu menjadi pengingat dan penyemangat kalian gitu ya. Buat kita semua juga menjadi pengingat ketika kita mulai lelah beramal solih. Mudah-mudahan menjadi nasihat setiap harinya. Nah, nggak jauh-jauh kita ambil contoh misalkan di asrama gitu. Kalau misalkan ustazah lagi butuh bantuan, nah coba samperin buat akhwat ya, ustazah ada yang bisa dibantu gitu. Nah itu ustazah bakal seneng banget. Walaupun mungkin nantinya enggak ada yang perlu dibantu kok, ya nggak apa-apa. Seenggaknya kita peka ya betul. Seenggaknya kita menghadirkan diri kita di hadapan ustazah kita, di hadapan ustadz kita gitu ya. Jangan sampai dari banyaknya santri, 40 santri, ketika ustazah atau ustadz lagi butuh bantuan, gak ada satupun yang peka. Nah itu Masya Allah ya, luar biasa, harus diperbaikinya gitu. Jadi di situ berarti kepekaan kita benar-benar diuji. Lalu misalkan ada jaros, ada bel gitu dari dapur, dari ibu. Awalnya pendek, tet gitu. Terus nggak ada yang datang. Nggak tahu. Terus misalkan nggak ada yang datang, dipencet lagi, lebih panjang lagi. Ya gitu. Nggak ada yang datang, ternyata apa coba ternyata? Ternyata yang piket belnya lagi sakit. Nah itu dia. Gak boleh kayak gitu ya, karena di situ justru peluang amal yang sudah Allah berikan. Harusnya kita berburu-buru gitu ya, maksudnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Jangan sampai kita coba kalau misalkan semua orang berpikir ada seitunya lagi sakit, udah weh. Mungkin ada yang lain. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, ada gak yang mau ke dapur? Pasti enggak ya. Makanya kenapa? Kita harus rubah mindset kita gitu ya. Dari tadinya
mengandalkan orang lain, coba kitalah yang maju gitu. Jangan sampai, ya boleh kita misalkan ada mau memberikan pahala ke orang lain gitu ya, mau memberikan peluang ibadah ke orang lain, tapi kitanya kapan atuh mau ngandelin terus ibadah yang sangat terbatas gitu ya, mau ngandelin terus hafalan Quran yang sangat terbatas. Tentu saja kita juga nggak mau kayak gitu. Nah, kalau di saat itu Bu Emil misalkan seneng banget ada yang gantiin posisi yang lagi piket, yang lagi sakit atau lagi keluar gitu ya, akhwat misalkan. Nah, pasti Bu Emil tuh sangat berterima kasih gitu ya, makasih Ami, makasih Amah gitu. Nah, di situ ada ridho orang tua kita di sini. Orang tua kita di sini siapa? Bu Emil, Umi, Ustadz gitu ya, Ustazah, dan para para musyrifah gitu ya. Itu semua orang tua kita yang harus kita bakti kepada mereka gitu ya. Siapa tahu letak keberkahannya dari sana. Karena ustazah pernah menyampaikan gitu ya, sering menyampaikan ke akhwat, sok akhwat gitu ya. Jangan sampai kita teh hanya mengejar 30 juz, jangan sampai kita teh hanya mengejar mutkin, jangan sampai kita hanya mengejar tasmi. Udah mencapai semua itu teh nggak ada tapaknya gitu ya, nggak ada apa ya namanya, nggak berefek pada diri kita gitu ya. Nah, jangan sampai kayak gitu, tapi kita mencari keberkahan dari 3 tahun kita di sini gitu ya, atau ada yang lebih dari 3 tahun di sini. Jangan sampai kita hanya sebatas tujuan-tujuan dunia saja, tapi coba kita luruskan lagi niatnya, untuk apa kita menghafal, untuk apa kita murojaah, untuk apa kita berada di sini gitu. Nah, teman-teman semuanya, dari apa sih namanya? Astagfirullah. Dari amal solih ini kita harus belajar untuk continue walaupun hanya sedikit. Apa kata Rasul? Sesungguhnya amal yang dicintai Allah adalah amal yang istiqomah, continue walaupun sedikit. Hadis riwayat? Iya, Masya Allah. Nah, teman-teman semuanya, gimana caranya kita bisa continue? Gimana caranya kita bisa istiqomah? Yaitu dengan apa? Tujuan yang ikhlas. Lillahi ta'ala. Tadi ya, angkatan 2020 baru membahas tentang ikhlas tadi siang. Apa sih? Jadi sebenarnya sudah banyak sekali ustadz-ustadzah yang menyampaikan tentang bab ikhlas ini. Tapi apa PR-nya? Bagaimana cara kita memulai, cara kita untuk mengamalkannya gitu ya. Jangan sampai ilmu-ilmu yang sudah banyak sekali atau ya bayangin siang malam. Ya maksudnya isya sama subuh gitu. Kita terus aja dipupuk sama ilmu-ilmu yang begitu banyak dari ustadzah di sini gitu. Belum lagi kajian-kajian waktu duha. Nah, itu bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah? Kalau misalkan mereka para ilmu itu astagfirullah ya Allah, maaf, menagih kita gitu ya, menuntut kita di akhirat, mau apa yang jawaban yang kita kasih gitu. Karena sesungguhnya amal yang paling baik itu yang diamalkan gitu ya, yang dipraktekkan walaupun itu hanya sedikit. Dan teman-teman, kita harus ingat lagi dosa orang dosa orang yang bodoh gitu ya, dosa orang yang nggak tahu sama dosa orang yang sudah berilmu, sudah tahu ilmunya gitu ya, itu berbeda 2 kali lipat. Karena apa? Karena dia sudah tahu ilmunya gitu. Nah,
Yang terakhir adalah kita harus beramal dengan maksimal. Jadi coba kita renungkan gitu ya. Berapa tahun usia kita, misalkan ada yang 20, ada yang 21, ada yang 22, ada yang 23. Ya, sekian pokoknya. Nah, apakah ibadah yang sudah kita lakukan itu sudah maksimal karena Allah Ta'ala atau belum gitu ya? Atau cuma setengah-setengah, atau cuma karena sebatas kewajiban, yang penting mah ngisi mutabaah gitu ya. Astagfirullah ya. Ini malu misalkan karena dilihat sama ustadz, sama ustadzah, nanti kalau udah ini, kalau evaluasi gitu ya, kalau ada yang kosong, nanti dimarahin. Nah itu dia niat yang salah, yang sehingga bisa mengkotori hati kita. Nah teman-teman semuanya, dari amal soleh ini kita bisa minta sama Allah kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan gitu ya. Jangan pernah ragu untuk minta sama Allah. Allah mah kasih apa yang kita mau gitu ya. Tapi asalkan kita mau untuk memulai kebaikan-kebaikan itu. Misalkan lagi beres-beres di dapur nih, akhwat sering diingatkan sama ustazah juga. Sok akhwat kalau lagi beres-beres, lagi piket WC, lagi piket aula, misalkan lagi piket dapur atau ruang tamu, coba minta sama Allah, ya Allah, sebagaimana aku membereskan dapur ini, sebagaimana aku membereskan ruang tamu ini gitu ya, membersihkannya, tolong bersihkan juga hatiku gitu ya, hati kami para penghafal Al-Quran, supaya Al-Quran bisa dan mau masuk ke hati kita gitu. Jadi jangan sampai amalan-amalan itu hanya sia-sia gitu ya. Capeknya kita, lelahnya kita itu nggak ada artinya. Nah jangan sampai kayak gitu ya. Udah sekian. Maaf ya teman-teman, ya Allah. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, dan sangat banyak kekurangan ya. Aduh jangan dicontoh. Ahsanu amala, maaf. Enggak. Ya kalau misalkan ada kebaikan gitu ya dari apa yang saya sampaikan, walaupun itu hanya satu kata, tolong diamalkan ya. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Semoga bisa jadi pemudah kita dalam melakukan kebaikan-kebaikan lagi gitu ya, melahirkan kebaikan kembali. Dan pasti bukan kalau lagi, pasti ada banyak hal keburukan dari diri saya pribadi, khususnya ke akhwat gitu ya, dari perilaku saya keseharian, dari tutur kata, dari perilaku, dari mimik muka, atau dari perlakuan saya kepada kalian semua. Saya mohon maaf dan tolong ikhlaskan. Kalau ada keburukan jangan ditiru, jangan dikenang ya. Udah weh. Dan kalau ada keburukan, kalau ada kesalahan saya, tolong dinasihati dan diberitahu dengan baik, dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Tolong kita saling mengingatkan gitu ya dalam kebaikan, karena kita sama di jalan yang sama menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah, dengan syahid fisabilillah gitu ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhiru kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.